Sehingga saya lebih memilih untuk banyaknya atau padatnya benih yang saya tanam. Bisa kita perhatikan sahabat tani, ini jika saya tusuk menggunakan tangan saya seperti ini dengan jari-jari, ini sudah bisa menembus tanah ini. Oke sahabat tani, saya juga punya strategi khusus bagaimana supaya jagung itu tumbuh subur. Halo sahabat tani, hari ini saya berada di area lahan tanaman jagung dan proses olah lahan sudah selesai. Hari ini saya berencana melakukan penanaman benih jagung. Ada benih yang saya tanam. Untuk benih sahabat tani, saya menanam Sumo Sakti. Estimasi atau perkiraan tanam ini 9 sampai 10 kg. Oke, langsung bersiap untuk penyiapan benihnya. Seperti inilah cara tanam di wilayah saya, sahabat tani. Mungkin di setiap masing-masing wilayah atau daerah itu cara tanamnya itu berbeda karena memiliki cara masing-masing. Untuk wilayah saya atau di daerah saya, sahabat tani, seperti ini. Bermula benih jagung itu dipindahkan ke suatu wadah supaya memudahkan untuk membawa benih tersebut. Lalu kemudian masing-masing setiap orang itu membawa alat tanam yang digunakan untuk menanam benih jagungnya. Sedangkan caranya sahabat tani bisa kita lihat sendiri seperti ini. Alat itu untuk melubangi tanahnya, kemudian benihnya dimasukkan ke dalam lubang tersebut, lalu ditutup kembali. Sahabat tani bisa perhatikan seperti ini. Ini saya perdekat dan saya putar lambat. Seperti ini caranya sahabat tani, bisa diperhatikan sama-sama. Sedangkan untuk ukuran dan barisan jagung itu kita masih mengikuti ukuran yang sama, karena ketika panen batang jagung itu tidak dipotong sampai mepet ke tanah, jadi masih bersisa seperti ini. Ini nantinya berguna untuk mengikuti kembali barisan atau jarak tanamnya. Sedangkan untuk jarak tanamnya sahabat tani, ini saya masih juga menggunakan jarak tanam yang lama, yaitu 30:80. Mengingat ini adalah jenis bibit yang saya tanam itu adalah varietas Sumo Sakti. Kita lebih mengutamakan padatnya tebar benih yang saya tanam, karena mengingat pengalaman yang lalu itu saya juga menanam jenis NK, Pendekar Sakti dan Sumo Sakti dengan jarak tanam yang agak renggang, tapi kondisi buahnya itu dia tidak terlalu bisa maksimal besarnya seperti jenis-jenis yang lain. Sehingga saya lebih memilih untuk banyaknya atau padatnya benih yang saya tanam, karena meskipun dengan jarak tanam yang padat atau rapat, dia masih mampu tumbuh dan masih mampu berbuah juga. Oh ya sahabat tani, untuk penanaman benih kali ini saya tidak melakukan pemupukan bersama tanam, karena khusus di area ini sahabat tani, ini tanahnya ini memang sudah betul-betul subur, karena area lahan ini berdampingan dengan sungai besar seperti ini. Nah, ketika dia mengalami banjir besar, luapan airnya itu naik ke area ini sehingga membawa tanah baru yang mengandung banyak unsur hara. Bisa kita perhatikan sahabat tani, ini tanahnya ini sangat gembur, sangat empuk. Ketika saya tusuk menggunakan tangan saya seperti ini dengan jari-jari, ini sudah bisa menembus tanahnya ini sahabat tani. Jadi untuk tanam kali ini di area ini saya tidak melakukan pemupukan, namun saya akan melakukan pemupukan penyusulan pertama nanti di umur 14-16 hari setelah tanam. Oh ya sahabat tani, saya juga punya strategi khusus bagaimana supaya jagung itu tumbuh subur dan terbebas dari gulma dari mulai tanam sampai jagung itu dipanen. Biasanya setelah selesai olah lahan terakhir, masih ada sisa gulma yang belum terkendali ataupun ada juga gulma yang masih kecil dan baru tumbuh. Nah, makanya pada saat melakukan penanaman ini atau sehari sebelum kita melakukan penanaman, kita lakukan penyemprotan terakhir untuk membasmi sisa-sisa gulma yang masih tumbuh di area tersebut. Jadi ketika jagung nanti tumbuh, mulai dari umur 1 hari sampai 15 hari setelah tanam, kondisi gulmanya masih aman. Paling tidak sampai umur 10 hari setelah tanam masih terjaga. Nanti kita kendalikan lagi gulmanya pada umur 15 sampai 20 hari setelah tanam. Yang untuk selanjutnya bersamaan dengan dilakukannya pemupukan penyusulan pertama. Oke, itulah tadi proses tanam jagung di lokasi saya. Ya, dan nantinya untuk area ini saya akan terus update bagaimana perkembangannya, bagaimana pertumbuhannya, dimulai dari 0 hari setelah tanam ini, kemudian nanti 1 minggu, 15 hari, 1 bulan, dan selanjutnya akan saya terus update pertumbuhannya. Terima kasih telah menonton video saya. Tetap dukung saya dengan cara like, comment, dan subscribe agar channel saya terus berkembang. Oke cah, salam cah tani.